Surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba-Mu menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dapat mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi, berikan terang. Dan Tuhan, setelah kami mengerti, tolong berikan kami ketundukan. Yang belum percaya supaya bisa percaya, yang sudah percaya makin merindukan akan firman Tuhan, makin mencari dan mengejar firman, sehingga semua jemaat bisa makin dibangun. Kami sadar setan bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga sehingga semuanya berjalan baik di dalam sepanjang khotbah dan khususnya bahkan di saat dalam terpanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah kita membahas Lukas pasal yang ke-8. Kalau minggu lalu 3 ayat, khotbahnya jadi 1,5 jam. Hari ini 18 ayat. Kira-kira jadi tapi jangan khawatir, saya pecah jadi banyak. Jadi ini banyak session ya, berlanjut. Satu teks ini sambung minggu depan yang khotbah Roy. Jadi 2 minggu depan disambung. Saya tidak tahu berapa session, pokoknya tidak mungkin selesai dalam satu kali. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat 21. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, dan semak itu bertumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam masa pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi ia menempatkannya di atas kaki tiang, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak.
Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sudah dibaca sepintas mestinya kelihatan jelas ya bahwa penekanannya adalah mendengar ya. Orang yang punya kerinduan dan mendengar dan sebagainya, itu penekanan dari seluruhnya. Saudara, pada bagian pertama saya belum mengajarkan tentang perumpamaannya, menjelaskan belum tentang itu ya. Tapi saya menjelaskan tentang Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Ini yang saya persoalkan dulu ya. Saudara, banyak poin di sini. Pertama, poin A, saudara, banyak orang datang kepada Yesus dari tempat-tempat yang jauh, dan ini bisa kita lihat dalam ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Dari kota ke kota terus ikut, dari banyak tempat, dari tempat yang jauh mereka ikut. Saudara, lagi-lagi beberapa poin di sini ya. Pertama, poin A, sekalipun kelihatannya ada banyak orang datang kepada Yesus, tapi saudara, sesuai dengan perumpamaan yang dia berikan ini, yang sungguh-sungguh itu cuma sedikit. Saudara, ini sesuatu yang sangat perlu dicamkan ya. Banyak orang kelihatannya ikut, yang sungguh-sungguh cuma sedikit. Saudara, termasuk yang sungguh-sungguh yang sedikit itu atau termasuk yang mayoritas? Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 10-17 ada cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan dari cerita ini terlihat bahwa yang mengikut Yesus itu ribuan. 5.000 itu kan cuma lakinya ya. Tambah perempuan, tambah anak-anak, tidak tahu berapa ribu lagi. Kalau saudara lihat bagian paralelnya dalam Injil Yohanes, cerita itu ada dalam Yohanes 6 ayat 1-14. Dan pada akhir dari Yohanes 6 diceritakan bahwa banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus lagi. Yohanes 6 ayat 66. Jadi jelas saudara, mereka kelihatannya tok ribuan ikut, tapi pengikut sejati itu cuma sedikit. Nah saudara, apakah sudah termasuk yang sedikit atau yang banyak? Ingat, Tuhan itu tidak peduli jumlah ya. Kalau manusia khususnya Indonesia ini jumlah itu berperan ya. Nek maling satu ditangkap saudara malingnya. Tapi nek supporter sepak bola mau ngerampok mau apa dalam jumlah ratusan, polisi enggak apa-apa kan. Tapi saudara, kalau Tuhan, dia enggak peduli 1 atau 1 miliar. Saya tidak tahu manusia pada zaman Nuh itu jumlahnya berapa. Tapi pada saat itu cuma 8 yang diselamatkan dan sisanya dimusnahkan. Saya tidak tahu berapa penduduk Sodom dan Gomora. Cuma 4 yang dia mau keluarkan, itu pun yang 1 sampai tengah jalan dijadikan tiang garam. Dan semua penduduk Sodom dan Gomora dihabisi. Saya kira contoh-contoh seperti itu banyak sekali, menunjukkan Tuhan sama sekali tidak peduli dengan jumlah. Jadi saudara, jangan merasa aman karena jumlahnya banyak. Oh, yang ikut-ikutan Yesus itu cuma asal-asalan ikut itu banyak kok, nggak apa-apa. Saudara, Tuhan tidak peduli saudara banyak atau sedikit. Kalau saudara asal-asalan, jangan berharap saudara selamat. Biarpun banyak dimasukkan neraka semua. Jadi saya pikirkan dan introspeksi, saya termasuk yang sedikit yang sungguh-sungguh ya atau tidak? Sekarang poin B saudara, bahwa mereka mau datang dari tempat yang jauh tidak atau belum membuktikan bahwa mereka betul-betul berniat mencari Yesus dan firman-Nya. Kan mereka ini ada ayat 4 tadi ngikut dari kota ke kota, ngikut terus tambah jauh datang luar kota. Kalau saudara rumahnya di luar kota, mau datang ke Surabaya untuk dengar firman di tempat ini, dulu ada jemaat-jemaat yang seperti itu saudara. PA waktu di Delta Plaza itu ada yang dari Madura, ada yang dari Jombang, ada yang dari Tuban. Setiap Rabu mereka datang. Tapi kalau saudara mau enggak, katakanlah rumahnya dari Jombang gitu ya, Jombang 79 kilo,
mau datang ke sini pulang pergi 160 kilo atau lebih barangkali. Kalau mau kelihatannya, wah ini orang rajin ya. Kalau enggak, kok bela nih Jombang ke sini 2 jam bisa, pulang pergi 4 jam. Kok bela nih datang? Seringkali itu dianggap sebagai bukti bahwa orang itu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi itu sangat belum tentu ya. Bisa saja mereka datang hanya karena ingin tahu. Dengar berita-berita selentingan-selentingan Yesus bisa mujizat dan sebagainya. Wah, kepingin tahu, jauh pun diparani. Atau hanya ikut-ikutan, atau untuk mencari kesembuhan. Kalau dari kesembuhan, saudara, jauh dibelani ya. Tadi dengar cerita Philip Mantova, orang tuli diludahi, pokoknya diludahi, disembur ya. Disebul, tapi sebulannya begitu keras sampai ludahnya muncrat semua. Waras kupingnya. Lalu Kiki bilang combe. Saya bilang iya, Roy aja dibawa sana, suruh dia nyebul matanya Roy bisa waras atau tidak ya. Saudara, kalau orang memang buta atau tuli atau lumpuh, saya percaya saudara, Surabaya Jakarta ditempuh ya. Belani wis, daripada lumpuh atau apa, jarak jauh, kalau perlu pergi luar negeri. Kalau memang itu memungkinkan sembuh dan dia ada biaya, kenapa tidak? Jadi bisa sekali mereka cari kesembuhan dan bisa juga cari berkat-berkat jasmani yang lain. Coba lihat ayat ini saudara, ya pasal 6 ayat 26-27. Ini terjadi setelah peristiwa pemberian makan. Itu Yohanes 6 1-14 ya, memberi makan 5.000 orang. Ayat 26-27-nya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi saudara, orang-orang ini bukan karena lihat tanda, tapi karena makan. Wah, lagi enak kalau Yesus. Kalau di gereja ini dikasih makan, saya kok yakin yang datang enggak cuma 20-30 orang. Ayo setiap kebaktian dikasih makan. Itu gerejanya Handoyo saja laris kok. Dikasih makan enggak usah terlalu mewah. Pokoknya kasih nasi goreng, kasih bakmi, kasih apa. Saya kok yakin cepat majunya. Bu bambung-bambung datang kabeh saudara. Ya. Saya tidak bilang bahwa semua orang seperti itu ya. Tapi banyak orang yang seperti itu yang pasti akan mau datang. Daripada di rumah nggak punya makan, datang saja. Ya saudara, orang ikut dari tempat jauh tidak menjamin apapun karena motivasi tetap sangat banyak. Jauh mau, tempuh jarak jauh, berjerih payah mau, tapi motivasinya tetap bukan cari Tuhan ataupun firman. Saudara, bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur ini untuk mereka. Dan untuk orang banyak itu, dia tidak menjelaskan untuk mereka. Jelas menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka bukan tanah yang baik. Dan tanah yang baik, dia akan menjelaskan. Jauh enggak? Kalau orang itu percaya sungguh-sungguh, tidak mungkin Tuhan ngajar supaya mereka nggak ngerti, nggak dikasih penjelasan. Nggak mungkin, saudara. Bahwa mayoritas nggak dikasih penjelasan. Jelas mayoritas termasuk yang bukan tanah yang baik. Berarti mereka ikut Tuhan, dengar firman dan sebagainya. Motivasi yang nggak karu-karuan ini yang mendominasi saudara. Jadi saudara, datang ke gereja itu motivasi saudara itu apa? Banyak orang pergi gereja dengan motivasi yang kacau balau, nggak karu-karuan. Ya kalau saudara pergi gereja untuk cari cowok atau cewek, sebetulnya tidak masalah selama juga cari Tuhan. Daripada saudara cari cowok atau cewek di pasar, saya lebih anjurkan di gereja. Saya setuju saja cari cowok cewek di gereja tidak masalah selama juga cari Tuhan. Itu saja tambahannya ya. Nek cuma cari cewek cowok tok, ya
Gak lucu saudara. Itu saya dulu sebelum saya bertobat ya. Kalau saudara pergi gereja untuk cari gangdau gitu ya, wah bisnis, ada rekan bisnis, ada apa, omongannya yang ini itu segala macam, maka wah ini repot saudara. Kalau saudara pergi ke gereja daripada nganggur di rumah, ini juga repot lagi. Tapi banyak tuh orang seperti itu, sudah terbiasa, tradisi. Minggu apa gak ada KW, pergi gereja. Tapi kalau memang itu, ya nggak lucu. Saya pikir khotbah di sini ini sukar dan panjang, itu menyaring orang-orang yang seperti itu, saudara. Makanya yang ikut jadinya akhirnya cuma sedikit. Tersaring secara otomatis. Kalau khotbahnya panjang dan sukar, yang motivasi tidak karu-karuan itu tidak bela nih. Tapi itu bukan kesengajaan dari saya ya. Tapi beban dari saya memang khotbah mendalam dan ya panjang supaya orang bisa mendapatkan banyak. Itu tujuan saya tentunya. Saudara, saya akan memberikan komentar dari Calvin tentang hal ini ya. Di mana dia berkata demikian. Jika mereka yang datang dari tempat yang jauh kepada Kristus seperti orang-orang yang lapar, dibandingkan dengan tanah yang tidak produktif dan gersang, kita tidak perlu heran jika pada zaman kita Injil tidak memberikan buah dalam banyak orang, yang sebagian diantaranya malas dan pasif atau lamban. Sedangkan yang lain mendengar dengan sikap acuh tak acuh, dan yang lain hampir-hampir tidak mendengar. Pada zaman Yesus adalah yang khotbah ini ngetop, kesalehannya, mujizatnya, khotbahnya semuanya top dan sempurna tanpa cacat celah. Tidak ada pengkhotbah manapun bisa dibandingkan dengan dia. Mereka datang dari tempat jauh dan Yahudi itu, waduh, religiusnya luar biasa. Kalau yang seperti itu saja bisa dibandingkan dengan tidak produktif dan gersang, apalagi pada zaman kita ini banyak orang yang dengar secara malas dan lamban sekali ya. Lalu sebagian dengar dengan acuh tak acuh, sebagian lagi hampir-hampir tidak mendengar. Paling cilaka adalah golongan yang tidak bisa mendengar. Saya mending orang kafir sekafir apapun ya, nggak peduli nanti di rumah itu dia protes tidak karu-karuan. Tapi pada waktu dia ada dalam acara firman, dia mendengar. Maka setidaknya firmannya masuk. Perkara Tuhan memberkati sehingga akhirnya orang yang bertobat atau enggak, itu urusan sekunder. Tapi saudara, kalau dia mendengar saja tidak bisa, tidak ada kemungkinan dia bertobat kan. Memang firmannya tidak masuk kok. Jadi bagi saya saudara, orang tidak bisa mendengar, wah ini kasus yang paling hopeless case ya. Paling tidak ada harapan, orang tidak bisa mendengar. Dan kata-kata ini harap saudara gunakan untuk introspeksi, apakah saya termasuk orang tidak bisa dengar atau bagaimana? Di sini kalaupun ada, pastinya tidak banyak ya. Karena seperti tadi saya katakan sudah disaring. Tapi tetap, apakah dalam hati ada rasa cuek atau bagaimana, itu suka terlihat. Ada orang yang dengar, tapi hatinya acuh tak acuh terhadap firman itu. Bisa. Saudara-saudara pendengar yang bagaimana? Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Poin A saudara, persamaan dan perbedaan antara perumpamaan dengan dongeng. Saudara, baik perumpamaan maupun dongeng menekankan suatu kebenaran moral. Tetapi dalam dongeng ceritanya hanya merupakan khayalan yang tidak masuk akal. Seperti misalnya binatang bicara dan sebagainya itu ya. Itu kan nonsense. Sedangkan dalam perumpamaan ceritanya bukan khayalan, tapi betul-betul bisa terjadi dan sangat mungkin memang terjadi dan digunakan. Pada waktu Yesus ngomong perumpamaan tentang penabur, itu faktanya betul-betul terjadi mungkin sekali. Orang menabur jatuh di sini, jatuh di sini, itu memang terjadi dan digunakan itu. Lain dengan dongeng, ini ngarang cerita sungguh-sungguh. Saya tidak bilang bahwa dalam khotbah tidak boleh gunakan dongeng untuk ilustrasi, boleh. Tapi kalau memang dongeng, ngomonglah itu dongeng ya. Jangan lalu dongeng dikatakan sebagai kisah nyata dan sebagainya. Jadi sudah ada persamaan, ada perbedaan ya.
antara kebenaran dan perumpamaan dan dongeng ya. Memang menekankan suatu kebenaran moral, itu persamaan. Tapi perbedaannya, dongeng itu memang khayalan, tidak sungguh terjadi, jadi bisa waneh sekali ceritanya, tidak karu-karuan. Tapi kalau perumpamaan biasanya mengambil dari cerita yang sehari-hari terjadi, bisa betul-betul terjadi, bahkan pernah terjadi. Sekarang poin bicara, sebetulnya sebelum saat ini Yesus sudah pernah mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Misalnya Matius 7, 24-27 itu rasanya terjadi sebelum saat ini. Tapi sebelum saat ini Yesus tidak banyak mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan-perumpamaan yang dia pakai itu pendek-pendek dan cukup jelas artinya tanpa dijelaskan pun orang ngerti. Tetapi sudah mulai saat ini Yesus mengajar dengan banyak perumpamaan. Dan bukan hanya banyak, tapi perumpamaan panjang-panjang dan tidak bisa dimengerti kecuali dijelaskan. Coba saudara, andai kata penjelasannya tadi itu tidak ada ya, cuma ada penabur yang nabur di 4 golongan tanah, lalu orang mikir apa saudara? Bagi kita sukar untuk mengatakan aku tidak bakal ngerti, soalnya sudah kadung ngerti. Tapi andai kata pengertian itu tidak pernah ada dalam Alkitab, siapa mengerti cerita seperti itu ada artinya bahwa benih itu firman atau Injil dan sebagainya dari mana? Jadi yang seperti ini panjang dan tidak bisa dimengerti kecuali dijelaskan. Karena poin yang ketiga saudara, ini poin yang penting ya. Mengapa Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Saudara, biasanya kalau pengkhotbah itu berkhotbah atau seorang pengajar mengajar ya, lalu dia menggunakan perumpamaan. Tujuannya pertama memperjelas apa yang kurang jelas ya. Kedua, perumpamaan itu membuat apa yang dia ingin tekankan itu lebih diingat. Kalau saya ngajarkan suatu kebenaran tok, orang tidak lagi lupa. Tapi dikasih suatu perumpamaan, kebenaran itu lengket ya. Apa yang mau diajarkan dan pakai ayatnya orang nggak ingat saudara. Tapi cerita yang dipakai orang ingat terus. Jadi sudah biasanya untuk memperjelas dan membuat orang itu ingat. Tetapi saudara, dalam kasus Yesus di sini, ini kasus yang lain daripada lainnya. Mengapa dia mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Mari kita bahas beberapa poin. Pertama, poin A ya. Apakah ayat 9 ini bertentangan dengan Matius 13 ayat 10? Ayat 9 dalam Lukas ini ya mengatakan murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Matius 13 ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 9 tanya artinya. Ayat 13 tanya alasannya. Mengapa kok berkata-kata dalam perumpamaan? Beda ya. Saya pikir ini bukan kontradiksi tapi saling melengkapi. Jadi sebetulnya mungkin sekali mereka menanyakan keduanya. Artinya apa, alasannya apa, dua-dua ditanya. Nanti menceritakan yang satu, Lukas menceritakan yang lain. Dan orang-orang tolol seringkali anggap ini sebagai kontradiksi. Saya di suatu grup Facebook buat suatu TS kontradiksi dalam Alkitab. Yang kamu anggap kontradiksi, ayo serangan aku sing jawab. Dan saudara, ada yang bagian seperti ini. Mereka mengatakan dalam keempat Injil ada cerita tentang tulisan yang tertulis di atas kepalanya Yesus pada waktu disalib. Dan coba pelajari sendiri dalam keempat Injil. 4 Injil ceritanya lain semua tulisannya. Dan itu mereka kutip dan mereka bilang, ini beda 4 gimana? Saya bilang, keempat penulis tidak wajib menuliskan seluruh kalimat. Kalimatnya seluruhnya mungkin panjang. Matius ambil sebagian, Markus ambil sebagian yang lain, Lukas ambil bagian yang lain lagi, Yohanes ambil sebagian yang lain lagi. Yang jelas tidak ada kontradiksi. Misalnya yang satu bilang Yesus dari Nazaret, satu bilang Yesus dari Kapernaum, itu tidak ada ya. Atau yang satu bilang raja, yang satu bilang serdadu, itu tidak ada. Tidak ada yang kontradiksi. Beda, itu bisa saling melengkapi. Satu ceritakan bagian, satu ceritakan bagian yang lain. Sangat bisa. Dalam hal ini juga saudara, dua ini bukan kontradiksi kan? Beda ya.
Jadi sudah mungkin sekali tanya kedua-dua, tapi Matius menceritakan yang satu, Lukas menceritakan yang lain. Dan pada waktu saya jawab begitu, dia tetap ngengkel. Harusnya ya sama. Loh, kalau 4 penulis menceritakan hal yang sama, maka terjadi 4 Injil yang sama persis lah. Gila, saudara, kita punya 4 Injil yang sama persis. Semua dari sudut yang berbeda. Kalau seorang arsitek mau buat gambar rumah yang akan dibangun, paling sedikit kan dari 3 sudut ya, nggak mungkin kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 nggak bisa dibangun, saudara. Dari atas, dari depan, dari kiri atau kanan, harus. Lo beda apa enggak? Beda. Dari atas sama dari muka bisa sama, bagaimana ya lain. Tapi justru beda itu saling melengkapi, membuat rumahnya bisa dibangun. Nek 3 gambar podo kabeh, orang nggak ngerti ke apa sih digawe mau nih. Nggak bisa. Saudara, keempat penulis Injil juga demikian. Ini bukan 3 sudut, 4 sudut, dan masing-masing punya penekanannya sendiri-sendiri. Maka saudara, dia ngambil penekanan sendiri, maka dia menceritakan yang dia mau tekankan. Yang ini punya penekanan sendiri, dia ambil apa yang dia mau tekankan. Jadi karena itu beda-beda. Lukas 8 ayat 10 dan Matius 13 ayat sampai 17 menjawab pertanyaan dalam Matius 13 ayat 10. Sedangkan penjelasan arti perumpamaan dalam Lukas 8 ayat 11 sampai 15 dan Matius 13 ayat 18 sampai 23 menjawab pertanyaan dalam Lukas 8 ayat yang ke-9. Ya, 2 pertanyaan dan dua-duanya ada jawabannya di dalam kedua Injil ini. Saudara, ini sekarang kita masuk dalam poin selanjutnya, poin B. Saudara, alasan atau tujuan Yesus mengajar dengan perumpamaan ini diberikan dalam Lukas 8 ini ayat yang ke-10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya, perhatikan kata supaya ya, sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Saudara, ada 3 bagian yang saya garis bawahi ya. Pertama, diberi karunia. Kedua, rahasia. Dan ketiga, kata supaya. Kita bahas potongan pertama, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Pertama, saudara, diberi karunia. Mengerti itu suatu karunia ya. Pernah terima kasih pada Tuhan kalau saudara dengar khotbah pulang dan saudara ngerti, oh aku ngerti khotbah tadi. Pernah terima kasih atau ya sudah seharusnya lah, Pak Budi pintar ngajar, aku orangnya ya kak goblok-goblok teman ya mesti ngerti lah. Begitu? Saudara, Calvin berkata demikian. Kristus dengan menyatakan bahwa hal itu diberikan kepada mereka, membuang semua jasa atau kebaikan. Kristus menyatakan bahwa ada orang-orang tertentu dan pilihan kepada siapa Allah secara khusus memberikan kehormatan dengan menyatakan kepada mereka rahasia-rahasianya, dan orang-orang yang lain tidak diberi kasih karunia ini. Tidak ada alasan lain akan ditemukan untuk pembedaan ini kecuali bahwa Allah memanggil kepada dirinya sendiri mereka yang telah dipilihnya dengan murah hati atau penuh kasih karunia. Saudara, kalau saudara dengar Injil dan sebagai bisa mengerti, apalagi bisa percaya, maka jelas itu kasih karunia. Dalam Alkitab ada dikatakan, dibicarakan dalam Timotius ya, orang yang selalu ingin diajar tetapi tidak pernah bisa mengerti kebenaran. Kelihatannya, wih, tanya pendeta ini, tanya pendeta itu, tanya pendeta itu, tanya, wih, belajar. Bahkan masuk sekolah teologi ya, tidak pernah bisa mengerti kebenaran. Jadi saudara jangan pikir bahwa pokoknya belajar dan yang ngajar cukup pintar lalu saudara pasti bisa ngerti. Tidak. Bisa mengerti itu suatu karunia, suatu anugerah. David Gooding mengatakan bahwa mula-mula para murid sama tidak mengertinya dengan orang-orang lain. Tapi saudara, para murid ini punya keinginan atau kerinduan untuk mengerti. Dan karena itu, waktu dengar perumpamaannya toh, yang lain, wis babah gak ngerti, gak ngobles. Murid-murid tanya apa artinya, karena mereka kepingin ngerti. Kalau saudara gak ngerti dan gak mau tanya, diam saja,
maka ini kerinduannya tidak ada ya. Mereka punya keinginan, punya kerinduan untuk mengerti. Karena mereka tanya dan mendapatkan penjelasan. Yang tanya dikasih, yang minta dikasih. Tapi yang tidak minta, ya sudah, memang tidak rindu kok. Tetapi sudah, kita tetap tidak bisa mengatakan bahwa para murid diberi pengertian karena mereka lebih baik daripada orang banyak tersebut. Jangan pikir seperti itu ya. Orang banyak itu tidak rindu pada firman Tuhan, sedangkan mereka rindu. Jadi mereka lebih baik, begitu. Dan karena lebih baik, lalu mereka tanya, lalu mereka diberi pengertian, begitu. Berarti mereka ngertinya bukan karunia, saudara. Mereka ngerti karena mereka lebih baik. Salah, enggak. Jadi mengapa, saudara? Saudara ingat ya, kalau mereka bisa rindu, kerinduan itu datang dari mana sih? Saya rindu sendiri. Waktu saya masih kafir, saya tidak rindu belas firman Tuhan. Seperti saya sering ceritakan, saya pergi ke gereja, saya duduk belakang, guyonan muka sampai seluruh khotbah saya tidak dengar satu kata pun. Guyon tak. Kerinduan itu pemberian Tuhan. Kalau dia melahir barukan kita, kerinduan itu akan muncul. Tanpa kelahiran baru itu tidak akan ada kerinduan. Dan kelahiran baru itu mutlak pekerjaannya dia, kita tidak ikut campur belas. Ingat ya, kita dilahirkan. Itu bentuk pasif. Waktu saudara dulu secara jasmani dilahirkan mama saudara, usaha saudara apa? No. Ikut bantu kerengker-kerengker keluar begitu? Tidak ada, saudara. Mama saudara melahirkan, saudara dilahirkan, tidak ikut campur apapun. Dalam kelahiran baru sama saudara, Roh Kudus melahirkan kita, kita dilahirkan. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan supaya kita dilahirkan. Itu monergistik istilahnya ya. Dan erga satu pihak yang bekerja, Tuhan tok bekerja, kita no. Dan pada waktu kita dilahirkan, maka semua akan berubah. Tadi cuek terhadap Tuhan, sekarang tidak cuek. Tadi cuek surga neraka, sekarang tidak cuek. Tadi cuek pada firman, sekarang terbuka dan rindu. Kasus Lydia di dalam Kisah Rasul 16 itu contoh ya. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang Paulus katakan, lalu dia percaya. Tanpa Tuhan membuka hatinya, itu kelahiran baru, oh tidak bakal saudara. Dia mau perhatikan dan sebagainya, tidak bakal. Dan ini Tuhan memberikan hanya kepada orang-orang pilihannya. Saudara, dalam ayat 8b ini bunyinya demikian ya. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah saudara, mengomentari ayat ini, Calvin berkata sebagai berikut. Ia membedakan para pendengar dengan menyatakan bahwa sebagian mempunyai telinga dan yang lain tuli. Jika selanjutnya ditanyakan bagaimana bisa terjadi bahwa yang pertama mempunyai telinga, Kitab Suci menyaksikan dalam teks-teks yang lain bahwa Tuhanlah yang menusuk atau membuka telinga, Mazmur 47, dan bahwa tidak seorang pun mendapatkan atau mencapai hal ini oleh kerajinannya sendiri. Mari kita lihat Mazmur 47 ini ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Engkau telah membuka telingaku. Kalau tidak dia buka telinga kita tidak punya keinginan mendengar pun tidak bakal mengerti dan sebagainya. Jadi saudara, kerinduan itu harus ada, tapi memang mau diusahakan tidak bisa. Ini memang anugerah, betul-betul anugerah. Jadi kalau saudara adalah orang bisa mendengar, bisa ngerti, apalagi bisa rindu pada firman, saudara bersyukurlah. Jungkir balik tidak karuan, saya tidak ngerti gimana caranya. Karena banyak orang tidak seperti itu. Ada banyak yang dengarnya kepeksa, ada banyak yang dengarnya asal dengar, tidak ada kerinduan sama sekali. Kasarnya kayak ada firman baik, tidak ada sudah, tidak ada keinginan cari, tidak. Yang belum dilahirkan baru kan akan seperti itu. Yang sudah dilahirkan dia akan punya kerinduan
mau mendengar, kepingin mendengar, bisa mengerti, dan sebagainya. Sekarang poin B, saudara, kata rahasia. Kata rahasia ini, Leon Morris memberikan komentar seperti ini. Kepada mereka dinyatakan rahasia dari kerajaan Allah. Rahasia, bahasa Yunani mysteria, adalah kebenaran-kebenaran yang tidak pernah bisa ditemukan oleh manusia untuk dia sendiri, tetapi yang telah dinyatakan oleh Allah. Saudara, kebenaran tertentu manusia bisa selidiki ya. Bumi bulat itu manusia cari sendiri. Tapi ada kebenaran yang kalau tidak Tuhan yang nyatakan, Tuhan singkapkan, manusia tidak akan pernah bisa ngerti. Tidak mungkin, saudara. Dan seringkali kata rahasia diarahkan kepada Injil, juga kepada fakta bahwa Tuhan bukan cuma mau menyelamatkan orang Yahudi, tapi juga orang non-Yahudi. Tapi ini pokoknya semua berurusan dengan keselamatan. Tidak akan orang ngerti kalau bukan Allah menyingkapkan. Tadinya rahasia, tidak ada yang tahu. Tapi sekarang sudah dibukakan, mereka menjadi mengerti. Saudara, butuh pembukaan dari Allah, penyingkapan dari Allah. Dan David Gooding berkata demikian, jalan keselamatan Allah, yaitu caranya untuk menegakkan kerajaannya, diakui merupakan suatu misteri atau rahasia. Sekalipun kata rahasia atau misteri mempunyai arti yang agak berbeda di bibir Kristus dari artinya dalam percakapan modern yang normal. Ia memaksudkan bahwa jalan keselamatan Allah merupakan suatu rencana yang direncanakan oleh Allah, yang tak akan pernah diketahui oleh siapapun seandainya Allah tidak menyatakannya. Tidak akan diketahui siapapun, ya, seandainya Allah tidak menyatakannya. William Harrison, rahasia atau misteri ini sama sekali tidak dinyatakan kepada semua orang. Bahwa itu dinyatakan kepada kita, itu merupakan kasih karunia yang murni. Jadi kita harus lebih membagikan apa yang kita dapat dengan cuma-cuma, dengan rasa syukur kepada Allah. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, 1 Korintus 9:16. Karena itu karunia. Kalau kita mau terima kasih, maka beritakanlah itu juga kepada orang lain. Seberapa sering sudah memberitakan. Sekarang sudah kita masuk dalam potongan kalimat yang kedua, ya. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Saudara, kata Yunani yang diterjemahkan supaya itu adalah hina. Hina artinya that, dalam kalimat ini artinya supaya memang, ya. Dan ini menunjukkan tujuan. Dia mengajar dengan perumpamaan supaya tujuannya itu maksudnya, ya. Jadi merupakan tujuan mengapa dia ngajar menggunakan perumpamaan. Tapi saudara, mari kita lihat perbandingan dari dua ayat yang kelihatannya paralel ini, ya. Markus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu Lukas tadi kan pakai kata supaya, ya. Sekarang Markusnya bagaimana? Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi Markus sama dengan Lukas menggunakan kata hina, artinya that atau supaya. Tapi mari kita lihat Matius 13:13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Matius menggunakan kata Yunani yang lain, saudara. Bukan hina, tetapi hoti, because atau karena. Kalau tadi supaya itu tujuannya, tapi kalau karena ini menunjukkan alasan penggunaan perumpamaan. Loh, kok lain, saudara? Tadi itu ngajar dengan perumpamaan supaya mereka ngelihat tapi tidak ngerti dan sebagainya. Ini karena, loh, jadi yang mana yang terjadi dulu, saudara? Itulah Petrus berkata demikian. Yesus berbicara dalam perumpamaan-perumpamaan karena orang banyak memandang tanpa melihat dan mendengar tanpa menanggap.
tetapi ia juga berbicara dalam perumpamaan supaya mereka memandang tanpa melihat dan mendengar tanpa menanggap. Jadi yang salah pertama-tama adalah para pendengar yang brengsek ini, saudara. Dan karena sebagai hukuman, Yesus mengajar dalam perumpamaan supaya mereka makin tidak mengerti. Jadi yang bikin gara-gara mereka sendiri ya, dengar tapi tidak nanggap. Karena ini, maka dia mengajar dengan perumpamaan. Supaya apa? Supaya tambah tidak ngerti. Jadi saudara, dua ini bukan bertentangan laki-laki ya, tapi laki-laki dari dua sudut yang berbeda menunjukkan gambaran secara lengkap. Film yang diksanakan demikian adalah karena pilihan mereka sendiri, orang-orang Farisi yang tidak bertobat dan para pengikut mereka telah menolak untuk melihat dan mendengar, sehingga sebagai hukuman untuk penolakan ini, sekarang mereka diajar dalam perumpamaan-perumpamaan supaya mereka memandang tapi tidak melihat, dan mendengar tapi tidak mengerti. Saudara, dari sini bisa merasakan bahwa kalau saudara mendengar firman Tuhan tanpa perhatian itu bahaya. Tuhan buat saudara tidak ngerti. Calvin berkata demikian, semua yang tidak diterangi oleh Allah dengan roh adopsi adalah orang-orang dengan pikiran yang tidak sehat, dan bahwa sementara mereka makin lama makin dibutakan oleh firman Allah, kesalahan sepenuhnya berada pada diri mereka sendiri karena kebutaan itu terjadi secara sukarela. Jadi sudah jelas ya, bagi para pendengar yang tidak bisa dengar atau tidak mau dengar dengan baik ini, pengajaran menggunakan perumpamaan merupakan sesuatu yang bersifat penghakiman atau penghukuman. Dan itu memisahkan pencari firman yang sungguh-sungguh dan pencari firman yang sambil lalu atau asal-asalan. Jadi kelihatan ya, bahayanya orang yang dengar firman Tuhan tapi sebetulnya tidak terlalu niat dalam mendengar. Tuhan bisa atur sehingga saudara tidak dapat firman yang jelas. Betul-betul dia atur entah bagaimana membuat saudara tidak bisa dapat firman yang jelas. Cabut firman yang jelas. Kesalahan pertama pada diri mereka, bukan Tuhannya yang salah. Leon Morris berkata demikian, orang banyak berdesak-desakan di sekitar Yesus. Ia menjadi pengkhotbah yang populer, tetapi ia mencari sesuatu yang lebih dari sekedar kesetiaan yang dangkal atau lahiriah. Perhatikan ya, kesetiaan yang dangkal atau lahiriah. Jadi, ia meningkatkan penggunaan perumpamaan-perumpamaan, cerita-cerita yang memberikan artinya hanya kepada mereka yang siap untuk mencarinya. Perumpamaan-perumpamaan ini menuntut pemikiran dan kesungguhan rohani. Mereka memisahkan pencari yang sungguh-sungguh dari pendengar yang sambil lalu. Leon Morris, perumpamaan menyatakan dan menyembunyikan kebenaran. Tadi saya dalam awal dari perumpamaan saya bilang ya, orang mengajar perumpamaan, menggunakan perumpamaan tujuannya biasanya membuat makin jelas ya, lalu makin diingat dan pakainya. Tapi di sini kontras sekali. Yesus gunakan perumpamaan. Perumpamaan menyatakan dan menyembunyikan. Ini apa tuh? Reveal and conceal. Menyatakan bukan menyatakan firman, tapi menyembunyikan kebenaran juga. Artinya tidak dikasih. Dapat firman? Dapat. Artinya gak ada. Menyatakan firman, lah itu yang penabur keluar itu tetap firman saudara, tapi artinya apa? Disembunyikan. Jadi perumpamaan menyatakan dan menyembunyikan kebenaran. Perumpamaan menyatakannya kepada pencari yang sungguh-sungguh, yang mau berjerih payah untuk menggali di bawah permukaan dan menemukan artinya. Tetapi perumpamaan menyembunyikannya dari dia yang puas dengan sekedar mendengarkan ceritanya. Perumpamaan adalah suatu tambang informasi bagi mereka yang sungguh-sungguh, tetapi merupakan suatu penghakiman bagi orang-orang yang sambil lalu dan ceroboh. Saudara, kalau saudara tetap dengar sambil lalu ya tidak akan maju dalam pengertian. Tuhan bisa beri pengajar yang bagus sekalipun, sebagian orang lain ngerti dan merasa diberkati dan betul-betul dibangun oleh firman, sementara untuk saudara Tuhan butakan
pikiran saudara, tidak akan ngerti apapun. Dia bisa melakukan semacam demikian. Dengan satu khotbah yang sama, sebagian mengerti, diberkati, sebagian ngomong apa sih, gak tahu apa-apa. Padahal dia bukan tidak dengar. Bisa dibuat tidak dengar, bisa juga dengar tapi ini kayak orang keblok ya otaknya, tak bisa ngerti. Sangat bisa. Pulpit Commentary berkata demikian, selubung yang dilemparkan ke atas kebenaran oleh perumpamaan itu menjadi transparan bagi pikiran yang penuh perhatian, sementara itu tetap tidak bisa ditembus bagi orang-orang yang ceroboh atau sembarangan. Satu kutipan lagi, Pulpit Commentary lagi, elemen penghakiman dalam pengajaran yang menggunakan perumpamaan, sementara bagi roh atau semangat yang patuh dan seperti anak, suatu perumpamaan menyatakan kebenaran dalam aspeknya yang paling menarik. Bagi roh atau semangat yang sombong dan merasa dia cukup, perumpamaan itu menyelubungi dan menyembunyikan kebenaran. Itu adalah terang atau gelap menurut sikap rohani kita. Bagi yang cari, itu terang. Bagi yang tidak cari, itu gelap. Khotbah yang sama bisa seperti itu. Pulpit Commentary lagi, mereka yang tidak ingin belajar akan pergi dengan perasaan. Suatu kata-kata yang gelap telah diucapkan, siapa bisa mendengarnya? Itu yang tidak niat saudara. Perginya dengan bingung. Ngomong betul orang itu. Tidak dapat apa-apa dia. Pernahkah saudara setelah mendengar suatu khotbah, saudara mikir dalam hati, ngomong apa sih khotbah itu? Itu memang bisa terjadi karena kesalahan pengkhotbah. Bisa. Kalau terjadi itu tidak selalu salah saudara ya. Ada banyak pengkhotbah saya dengar gak ngerti pergi kemana dia nih, ngomong apa orang ini. Ruwetnya tidak karu-karuan. Kalau pengkhotbahnya ruwet, tidak tahu ujung pangkalnya, tidak tahu perginya mau pergi kemana, dia kayak kapal terbang yang putar-putar, lalu kelihatan sama mendarat, rasanya semua amin lego. Tahu naik terbang lagi. Yang dengar bisa frustrasi ya. Pernah merasakan seperti itu? Kalau itu khotbah seperti itu, saudara tidak ngerti, bukan salah saudara, saudara. Ini kesalahan pengkhotbah. Tetapi ini juga bisa terjadi karena kesalahan pendengar, yang karena memang tidak rindu terhadap firman, tidak diberi pengertian oleh Tuhan. Jadi pada saat saudara pulang dan saudara punya pertanyaan dalam hati, ngomong apa sih pengkhotbah itu? Mbok coba diskusi sama yang lain-lain. Jangan dengan satu atau dua orang milih sing goblok ketok aneh. Nek milih sing goblok ketok aneh, oh padha gak ngerti kok. Ya memang padha goblok ya saudara. Ya tapi coba cari yang lain yang agak serius dan sebagainya, dan beberapa orang. Kalau saudara tok yang gak ngerti apa-apa, yang lain merasa diberkati lah, ini ada sesuatu yang gak beres ini ya. Sekarang yang ketiga saudara, Tuhan punya cara lain untuk membuat orang tidak mengerti firman-Nya. Dia punya banyak cara saudara, buat orang tidak mengerti ya. Calvin berkata demikian, firman Allah tidaklah merupakan sesuatu yang kabur atau tidak jelas, kecuali dunia menggelapkannya dengan kebutaan mereka sendiri. Dan Tuhan menyembunyikan misteri-misterinya, sehingga pengertian tentang hal itu tidak orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Ada dua jalan dengan mana ia tidak memberi mereka terang dari doktrin atau ajarannya. Kadang-kadang ia menyatakan dengan cara yang gelap sesuatu yang bisa dinyatakan secara lebih jelas, dan kadang-kadang ia menjelaskan pikirannya secara penuh tanpa arti ganda dan tanpa kiasan. Tetapi ia memukul pengertian mereka dengan ketumpulan dan pikiran mereka dengan kebodohan, sehingga mereka buta di tengah-tengah matahari yang terang. Bisa dia buat pelajarannya memang tidak bisa dimengerti. Bisa dia buat pelajarannya jelas, orangnya dibikin buta pikirannya, seperti yang saya katakan, maka tetap tidak ngerti. Sekarang poin keempat saudara, ketidakmengertian terhadap firman Tuhan ini mempunyai risiko yang sangat hebat ya. Ini tidak terlihat dalam Injil Lukas, tapi terlihat dalam Injil Matius dan Markus, karena dalam Matius dan Markus ada tambahan kata-kata yang tidak ada dalam Injil Lukas. Saya bacakan Matius 13 ayat 15.
Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dia memang tidak mau mereka ngerti. Kalau mereka ngerti nanti berbalik, mesti sembuhkan, mesti diampuni. Dia tidak mau menyelamatkan. Ini masalah besar saudara ya, kalau dia tidak mau menyelamatkan ya. Markus 4:12, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara, kalau Matius bilang tentang kesembuhan, itu tidak mungkin diartikan kesembuhan jasmani ya. Itu harus diartikan kesembuhan rohani. Jadi tidak ada bedanya dengan Markus yang bilang mendapatkan ampun, artinya setelah sama. Jadi ketidakmengertian dalam firman berhubungan dengan keselamatan kekal. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa mengerikannya. Pertama-tama saudara yang malas dengar, nggak niat, lalu gara-gara itu Tuhan sengaja berikan firman supaya saudara mengerti. Tujuannya supaya saudara tidak selamat. Wah, semuanya mengarah pada bencana yang luar biasa ya. Sangat mengerikan kalau itu terjadi dalam diri kita. Karena saya katakan tadi, kalau saudara tidak punya kerinduan firman, maka itu sesuatu yang membahayakan. Dan ini bukan bahaya yang cuma dalam dunia ini ya. Bahaya dalam dunia ini ya paling-paling rugi duit lah, paling-paling dipukul orang atau apa. Ini bahaya secara kekal, bencana secara kekal, karena mengantarkan saudara ke neraka. Jadi kerinduan terhadap firman Tuhan merupakan sesuatu yang luar biasa penting. Bagi orang-orang yang bukan pilihan, Allah tidak akan memberikannya, sehingga mereka tidak akan pernah bisa rindu dengan sungguh-sungguh. Tapi bagi orang-orang pilihan atau orang-orang Kristen yang sejati, yang sudah rindu firman Tuhan, kerinduan itu perlu dijaga atau ditingkatkan dengan cara betul-betul belajar firman Tuhan, mempercayainya dan mentaatinya. Saudara, orang yang pilihan yang sudah Kristen pun rindunya bisa turun tidak? Saya tidak usah ngomong tentang saudara. Saya pun mengalami saat-saat seperti itu, di mana saya merasa mau belajar kok asa rasanya. Kalau itu disebabkan karena saya sedang sakit, itu lain cerita. Ini enggak saudara, enggak sakit, enggak apa, mau belajar kok males. Apa yang harus dilakukan pada saat seperti itu? Saya yakin saya Kristen, saya yakin saya sudah lahir baru, saya dan sebagainya. Dulunya punya kerinduan kok. Kenapa sekarang tahu-tahu kok asal-asal belajar? Kenapa? Kalau saudara dulunya doyan makan ya, suatu kali tahu-tahu kok enak ya, mau makan enak. Nah cuma sekali tidak apa-apa saudara, tapi barang terus-terusan beberapa hari terus tidak nafsu makan, kan mesti ada something wrong lah. Lalu apa yang saudara lakukan? Gak nafsu makan benolan, tidak nafsu dewe lah, balik-balik dewe, mate. Orang kalau sakit asma itu sukar bernapas ya. Gimana sikap saudara? Gak berlebihan, nanti lah napas-napas dewe, mati lagi-lagi itu. Kalau suka bernapas mesti diapakan mestinya? Dipaksakan bernapas, betul? Kalau tidak lihat makan, paksakan makan. Kalau dalam hal jasmani kita bisa punya kebijaksanaan seperti itu. Saya tahu saya sakit sehingga tidak lihat makan, saya tetap paksakan makan, biarpun tidak banyak, tapi saya makan yang bergizi. Paksa makan, harus, karena saya tahu tambah tidak makan, tambah tidak karu-karuan kesehatannya, tambah nafsu makannya hilang. Dalam dunia rohani sama saudara. Kalau saya tidak kepingin doa, saya harus paksakan doa. Memang mungkin introspeksi dulu ya, bisa ada dosa menyebabkan kalau itu tidak dibuang tidak bisa balik saudara.
Kalau saya tidak kepingin belajar firman atau baca firman atau dengar firman, pada biasanya kepingin. Nah, dari itu tidak pernah rindu lain, dari itu tidak Kristen ya. Tapi dulu punya kerinduan, kenapa kok sekarang ini tahu-tahu, kok males ya dengar ya? Saudara, itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan lalu balik dewek. Tidak, sama sekali tidak. Kita harus paksa. Kalau saya tidak senang belajar, saya paksa. Saya cari tema yang menyenangkan. Ya, kalau saya senang belajar itu bukan nyari firman sing wangel sing atau saya kan sering kutip ya. Nah, kutip mesti translate. Wah, belajar yang translate Belanda, saudara. Translate paling bencana. No? Saya cari teks yang menyenangkan, saya belajar. Justru dengan makan, biarpun dipaksa, itu mengembalikan nafsu makannya. Nah, nanti nafsu makannya balik. Nah, saya belajar baru teks yang sukar-sukar dan sebagainya, translate dan sebagainya, terserah. Kalau saudara lapar jasmani ya, tidak dituruti, dalam arti lapar dibiarkan lapar, maka laparnya makin lama makin hebat. Tapi lapar rohani tidak gitu, saudara. Lapar rohani gak dituruti, wah ada seneng sing lain, shopping ya. Wis lapar rohani babana nanti tak bisa. Firman Tuhan minggu depan sih ada. Nah, saudara turuti shopping dan sebagainya, pikirnya lapar tambah nemen. Enggak, hilang. Dan dosa atau ketidaktaatan, apalagi yang disadari atau disengaja, dan yang dipertahankan dengan sikap tegar tengkuk, saya tidak usah repot-repot, saudara, tidak usah tunggu lama, saudara. Dalam waktu sangat singkat, itu akan menghancurkan nafsu makan saudara secara rohani, menghancur leburkan kerinduan saudara terhadap firman Tuhan. Dosa khususnya disengaja, dipelihara dengan sikap tegar tengkuk, bubar saudara, nafsu makannya habis, saya jamin itu. Tidak tunggu lama-lama, saudara, 1 hari habis. Tidak sampai 1 hari, habis. Pegang itu, saudara. Tahu saudara sadar, ini salah. Gak apa-apa, bapak. Habis, saudara. Kalau saudara, kalau nafsu makan itu tidak pernah ada dalam diri saudara, maka memang mesti percaya Kristus dulu ya. Tapi percaya ini pun kalau tidak dianugerahkan tidak bisa. Tapi saya tidak urusan soal dianugerahkan atau tidak. Perintah dari Alkitab, percayalah Yesus. Saya tidak mau tahu saudara pilihan atau tidak pilihan, bukan urusan saya tuh. Saya wajib percaya. Tidak percaya, sing salah tetap saudara. Tak peduli, tidak pilihan, sing salah saudara. Tidak bisa Allahnya yang salah. Kalau saudara memang adalah orang yang sudah percaya, berarti sudah pernah rindu, dan sekarang tidak ada kerinduan lagi, maka saudara pertama-tama memang introspeksi. Dosa apa? Kalau dosanya ada dan tidak dibuang, tidak akan bisa, saudara. Habis, saudara. Dosanya memang mesti dibuang. Lalu kalau dosa bisa dibuang, kita mesti memaksakan diri untuk makan, memaksakan diri untuk belajar firman, cari bagian yang menyenangkan dulu dan sebagainya. Itu kalau saya ya, belajar bagian-bagian yang menyenangkan, bagian yang pokoknya interesting gitu ya. Saya biasanya tidak nyari yang model syair, mazmur gitu ya, kecuali mazmurnya mazmur yang menarik seperti Mazmur 23 gitu ya. Tapi kalau wah sing ruwet kayak di Ayub dan sebagainya, tambah malas saudara belajar. Saya akan cari cerita yang menarik, misalnya wah Daud dan Bathsheba, ini apa ceritanya menarik saudara bagi saya ya. Nah, saya belajar itu akan ada keinginan senang, ini menarik ini cerita nih ya. Belajar mungkin Salomo dengan 1000 istrinya atau gimana, itu dipelajari ya, hal-hal yang menarik. Tapi pokoknya itu makanan rohani saudara. Kalau belajarnya serius, pakai buku tafsir dan sebagainya, itu makanan rohani. Dan itu dengan memaksa seperti itu, nafsu makannya balik, maka saya bisa belajar bagian-bagian yang suka. Saudara, inti dari seluruh pelajaran hari ini, sekalipun ini belum selesai ya, ini masih nyambung pada pelajaran 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan Roy.
Tapi intinya saudara mesti introspeksi dalam urusan sikap saudara terhadap firman Tuhan itu bagaimana. Dan selalu ingat dan camkan baik-baik, kalau sikap saudara buruk terhadap firman Tuhan, itu mengarah pada tempat yang sangat mengerikan. Tuhan akan butakan saudara, buat saudara tidak ngerti. Dan ini one way ticket saudara. Pergi ke sana tidak bisa balik. Cilaka saudara. Ini bukan sesuatu yang remeh. Pada waktu kerinduan itu tidak ada, periksa apakah tidak pernah percaya, atau ada dosa, atau apapun, harus dipaksa makan. Tapi yang jelas, tidak bisa, tidak rindu, dibiarkan tidak rindu. Kita bekerja mati-matian supaya kerinduan itu kembali kepada kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pilih serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami berdoa untuk semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kalau ada yang tidak rindu dan memang tidak pernah rindu karena mereka belum sungguh-sungguh percaya, kami berdoa supaya Engkau bermurah hati kepada mereka, melahirbarukan mereka, memberikan kerinduan, keterbukaan, dan bahkan iman, supaya mereka bisa percaya sungguh-sungguh dan diselamatkan. Bagi kami yang pernah rindu, tapi sekarang kehilangan kerinduan tersebut, Tuhan tolong supaya kami bisa introspeksi apakah ada dosa yang menyebabkan hal itu. Dan kalau ada, tolong supaya kami bisa membuangnya. Dan kalau kami sudah melakukan itu dan kerinduan tetap belum kembali, tolong kami memaksakan diri untuk tetap belajar firman. Dan berkati supaya senantiasa kerinduan itu ada, makin lama makin meningkat, sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.